baik. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan memberi kami waktu untuk kami dapat merenungkan firman-Mu, untuk kami dapat mengerti arti kemerdekaan sesungguhnya di dalam keluarga kami. Urapi hamba-Mu, Pastor Yusuf Sakaria Wakole, yang akan menyampaikan renungan firman-Mu, biar kami membuka hati kami, taburi kami dengan firman-Mu, dan kami siap untuk menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Pendeta Yusuf Sakaria untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, nah hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang arti kemerdekaan di dalam keluarga kita. Nah, firman Tuhan malam hari ini saya akan ngambil di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Mari kita baca dan simak bersama-sama ayat ini, hanya satu ayat saja buat kita, dan kita santai saja untuk bisa menyimak dan mendengarkannya. Dan saya ajak kita untuk bisa membaca bersama-sama. Kita baca firman Tuhan ini dimulai dari sekarang. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman ini, baiknya kita bisa memahami tentang judul yang malam hari ini sedang kita angkat ke permukaan, yaitu arti kemerdekaan dalam keluarga. Nah, menurut pendapat saya, arti kemerdekaan dalam keluarga adalah memberi semua yang kita punya untuk keluarga, memberi semua yang ada pada kita demi keluarga. Itu arti dari kemerdekaan dalam berkeluarga. Nah, memang kalau kita melihat arti ini, saya percaya kita semua yang sudah berkeluarga pasti sudah bisa memahami. Kalau kita pergi kemana-mana, ya kita mau cari sesuatu, pasti yang pertama kita pikirkan adalah keluarga. Kita bekerja juga untuk keluarga. Nah, jadi malam hari ini kita mau bincang-bincang sedikit mengenai arti kemerdekaan dalam keluarga ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk bisa memahami hal ini, Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Nah, ini penting sekali buat kita untuk bisa memahami secara sederhana firman ini dan tidak perlu bertele-tele. Ya, jadi ternyata mempergunakan kemerdekaan dengan baik di dalam Tuhan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi kita bisa mempraktikkan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya kasih contoh ya, bahwa orang tua rohani kita telah memberikan contoh bagi kita, ya, mulai dari Bapak Harjo Osea yang kita sering panggil Om, ya, dan juga Tante yang sampai sekarang ini memberikan teladan hidup bagi kita, ya, tentang arti kemerdekaan dalam keluarga ini, ya. Bagaimana mereka memberi semua yang mereka punya untuk keluarga mereka, ya. Saya melihat keluarga ini menjadi panutan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Kita pernah mendengar juga bahwa Om Hosea pernah berkata, kalau kita melayani juga tanpa pamrih. Dan itu ternyata itu terus melebur dalam kehidupan keluarga Om Hosea,
sampai kepada uh, Bapak Gembala kita, Bapak Ketua Sinode kita, Pak Samuel Hosea beserta dengan keluarga ya, istri dan anak-anaknya, bagaimana mereka bisa mengalami kemerdekaan dalam keluarga mereka ya. Sampai sekarang kita melihat semua anak-anak ya dari Pak Samuel Hosea itu melayani Tuhan bersama-sama. Nah, ini arti dari kemerdekaan di dalam keluarga sesungguhnya, dan ini juga menjadi teladan bagi kita. Dan malam hari ini saya tidak terlalu banyak memberikan renungan ini, tapi saya ingin kita belajar untuk memberi sepenuhnya ya kehidupan kita kepada keluarga kita ya, tanpa pamrih. Ini paling penting sekali ya. Nah, yang berikutnya adalah begini, kita melihat bahwa hari-hari ini hubungan keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat penting, di mana pandemi ini berlangsung dan sulit untuk kita bisa keluar ke sana kemari. Dan ini waktu untuk kita bisa bersama-sama dengan keluarga menyembah Tuhan, ya, melakukan segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, memberi waktu lebih banyak, memberi perhatian lebih banyak di dalam keluarga kita. Ya, ini paling penting dalam kehidupan kita. Jadi menurut saya arti dari kemerdekaan dalam keluarga adalah memberi semua yang kita punya ya dalam kehidupan kita kepada keluarga kita. Nah, ini yang saya pikir perlu kita pahami di dalam kehidupan kita ya. Saya pikir ini yang menjadi tema kita malam hari ini. Cobalah untuk renungkan apa yang saudara sudah berikan kepada keluargamu. Nah, kalau belum ada yang saudara berikan, mari kita renungkan bersama apa yang disebut dengan kemerdekaan dalam keluarga ini. Nah, Alkitab juga berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti begitu. Jadi akses daripada kemerdekaan itu di dalam keluarga adalah kita harus hidup dalam kebenaran. Ya, ini penting. Nanti mungkin saya akan jelaskan lebih dalam lagi kalaupun nanti ada sesi pertanyaan dalam perbincangan kita ini. Nah, saya pikir itu saja yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami malam hari ini. Ya, jadi kita bisa sama-sama melihat ya apa yang terjadi hari-hari ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita ya hari-hari ini. Saya pikir itu kebenaran firman Tuhan yang perlu saya sampaikan buat saudara-saudara kita sekalian. Malam hari ini kita juga bisa berkumpul bersama-sama di dalam satu keluarga ya, dan sudah saling menyapa satu dengan yang lain di awal-awal sesi ini, dan itu menjadi obat rindu bagi saya buat keluarga-keluarga yang ada ya. Dan saya sepertinya sedang kembali di Surabaya ini ya, walaupun saya ada di Bali ya. Salah satu bentuk ya kemerdekaan yang sekarang ini kita jalani bersama adalah kita bisa bertemu di ruang Zoom seperti begini. Dan saya berpikir bahwa ini penting sekali kita terus lakukan ini. Kita belajar dari orang tua rohani kita ya, bagaimana kekeluargaan itu menjadi hal yang sangat penting. Dan akses daripada kekeluargaan ini adalah satu, hubungan. Hubungan itu akan membuat kita bisa senantiasa hidup dalam kekeluargaan walaupun kita jauh ya, tidak dekat ya, terbatas dengan pulau, jarak dan waktu, tapi malam hari ini kita bisa bertemu. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini pembuktian bahwa ternyata kekeluargaan itu menjadi sangat penting. Dan menurut saya kita sudah merdeka ini menjalani hal ini dengan baik ya. Nah, saya pikir begitu. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati kita malam hari ini. Saya kembalikan ke Pastor Bambang. Silakan. Puji Tuhan, suatu kesenangan bagi kami bisa mengundang hambanya dari Bali, ya. Ini berkat karena kalau harus ketemu kan harus menunjukkan swab antigen atau tes PCR ya di Gilimano, di Ketapang. Kalau lewat Zoom gini kan tidak perlu ya menunjukkan swab antigennya. Iya, betul. Kita bincang santai ya ini ya. Mari yang Ya, punya betul. pertanyaan bisa menunjukkan apa? Ini kasih ikon angkat tangan ya. Kasih ikon angkat tangannya. Yang mau bertanya silahkan, saya buka sesi tanya jawab. Nah, mungkin sambil menunggu, mungkin nanti ada yang menunjukkan ikon angkat tangannya. Saya bisa beri pantun nih ya. Di dalam rumah ada rahasia, ada pohon berdaun lebat. Negara kita, Republik Indonesia, negara yang bertumbuh dan hebat. Wah. Asli. Ya, ini ada yang bertanya ini. Silahkan dari DBY. Siapa ini DBY ini? Silahkan bisa bertanya. Enggak, aku enggak tanya. Masih tepuk tangan. Ikonnya angkat tangan. Masih tepuk tangan. Halo Debbie, selamat bergabung. Silakan, Oke, silakan. ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya dului pertanyaannya ya, sambil menunggu mungkin sambil dipikir. Aku tanya enggak ya, aku tanya enggak ya, tanya enggak ya. Kita ini bincang santai ya, jadi jangan usah terlalu kaku, tanya aja, ya, tanya aja. Nah, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Pendeta Yusuf Sakaria. Bagaimana ya kalau dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kalau dulu sebelum Indonesia merdeka ini kan dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Ya, setiap hari ada ketakutan dan sebagainya. Nah, sekarang hari-hari ini kita ini ada orang-orang yang bilang dengan adanya pandemi COVID-19 ini penjajah yang membuat kita ketakutan, keluar rumah ya ketakutan, di dalam keluarga ya ketakutan, bahkan bertemu dengan orang lain ya ketakutan. Nah, pandemi ini berpengaruh kepada keluarga. Nah, lalu pertanyaannya adalah seperti ini, Bapak Pendeta Yusuf. Bagaimana mengatasi penjajah kemerdekaan, yaitu rasa ketakutan, pesimisme, stres dalam keluarga. Kita tidak bisa memungkiri banyak juga keluarga yang hari-hari ini stres. Ya, dari kepala keluarga yang dipecat atau mungkin dirumahkan atau gajinya dipotong, terus yang istri juga tidak seperti dulu, ya kan? Anak-anak juga harus merasakan pandemi ini, lalu kan adanya stres dalam keluarga. Nah, ini gimana nih mengatasinya? Penjajah kemerdekaan yang hari-hari ini, ketakutan, pesimisme, stres dalam keluarga ini, bagaimana cara mengatasinya, Bapak Pendeta Yusuf? Iya, terima kasih Pak Bambang buat pertanyaannya. Yang pertama, cara mengatasi penjajah kemerdekaan seperti rasa takut, pesimisme, dan stres ya dalam keluarga kita di tengah-tengah masa pandemi ini, yang pertama adalah percaya kepada Tuhan 100%. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu muluk-muluk lah, kita harus percaya sama Tuhan ya. 100% lah bahwa di tengah-tengah pandemi Tuhan pasti akan senantiasa menolong kita. Yang berikutnya adalah perbanyak sukacita, itu aja. Saya pikir kalau kita tidak sukacita, waduh, sangat berbahaya buat kita ya. Sudah pandemi dipenuhi dengan rasa takut, sudah dipenuhi dengan masalah-masalah yang banyak ya. Kalau kita tidak sukacita, wah, itu akan menurunkan imun kita. Saya pikir begitu. Jadi rasa khawatir, rasa stres dan yang lain-lain itu bisa kita atasi dengan bersukacita. Nah, untuk bisa bersukacita itu ditentukan dari situasi diri kita sendiri. Kita yang menentukannya, bukan orang lain. Ya, saya pikir itu Pak Bambang. Oke, jadi kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Terus juga yang kedua sukacita ya. Nah, lalu gini, Pak Yusuf, kadang kan masa-masa seperti ini ada yang bilang ini humor saja, tapi ya ada benarnya juga sih.
seorang pria itu suami kepala keluarga merasa kalau bekerja itu merdeka gitu. Nah, di luar rumah tidak berjumpa dengan istrinya itu merdeka. Kan gitu kan, karena kerja menghasilkan sesuatu. Nah, ini karena ada kerja, Iya. terus karena dirumahkan dan sebagainya, sehingga ketemu istri, terus diomeli, terus cerewet banget. Akhirnya merasa tidak merdeka. Di rumah sendiri merasa terjajah. Sebaliknya istrinya begitu. Kalau dulu suaminya mendapatkan pendapatan yang lebih, semua berjalan dengan baik, uang belanjanya setiap bulan juga tercukupi. Sekarang tidak tercukupi, rasanya kayak dijajah gitu ya. Tidak merdeka, sudah setiap hari ketemu sama suami, lihat suami luntang-luntung gitu ya, nggak kerja dan sebagainya. Si suami juga begitu. Lihat istri terus, bawa, akhirnya sama-sama terjajah ini. Ini gimana nih? Gimana ini? Ya, bisa. Terus apa ini? Ya, memang itu bisa saja terjadi ya dalam kehidupan berkeluarga itu seperti begitu ya. Tapi percayalah Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong kita kan. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ya, saling menghibur satu dengan yang lain. Dan menurut saya begitu ya. Jadi bisa bersenda gurau bersama dengan anak-anak, dengan istri ya. Kadang-kadang kan memang saya pikir bukan hanya kita yang mengalaminya, semua orang mengalaminya ya. Jadi kita harus menciptakan sukacita itu dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, menurut saya begitu. Ya. Oke. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan tunjukkan ikon angkat tangannya. Jadi Pak Yusuf ya, kalau saya boleh mengambil jawaban dari Pak Yusuf tadi, intinya kita harus banyak menjalin hubungan ya, hubungan dengan Tuhan, juga hubungan dengan pasangan kita, bahkan hubungan dengan anak. Jadi hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, ini harus tiga-tiganya terpenuhi ya Pak Yusuf ya. Benar. Setuju banget, setuju. Itu aksesnya. Supaya kita bisa mengalami kemerdekaan itu, kita harus punya hubungan, baik dengan istri dengan suami, maupun anak-anak bersama dengan ayah dan ibunya. Kira-kira begitu. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga bisa benar-benar berkorban untuk kita kan karena ada hubungan. Ya, kita tahu bahwa kerajaan surga itu tercipta itu berdasarkan hubungan antara Bapa dan anaknya, kan begitu. Dan saya bersyukur kita ada di dalam gereja yang tercipta juga demikian antara Bapa dan anaknya, ya kan? Antara Pak Gembala bersama dengan kita, ya. Malam hari ini kita bisa berkumpul. Nah, ini tercipta juga karena teladan orang tua kita. Saya pikir kita lahir dari orang tua rohani yang sama, kan begitu kira-kira ya. Jadi saya bisa kenal Pak Bambang, saya bisa kenal Pak Sudi, saya bisa kenal Pak Henry ya, gitu, dan teman-teman semua. Kita karena ada hubungan, makanya malam ini kita bisa ngobrol santai seperti begini ya, bincang santai. Itu jadi dasarnya itu adalah di hubungan itu. Kalau tidak ada hubungan, ya malam ini kita tidak bertemu, ya kan? Seperti begitu. Ya, kira-kira gitu Pak Bambang ya. Oke, baik Pak Yusuf. Ya. Ini ada yang bertanya, silahkan dari Jair ya. Jair? Monggo, silakan Pak Jair. Ya, shalom semuanya. Ini Shalom. kan seperti ini ya, kan keterbatasan untuk ada yang work from home ataupun ibu rumah tangga, gereja juga kebanyakan masih online. Kita bermasyarakat juga dibatasi. Ya kan kita barusan Indonesia kan mengalami kemerdekaan ya yang ke-76 tahun. Nah ini kan kita sebagai orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan, apa sih sumbangsi kita kepada negara dengan kemerdekaan yang sekarang ini seperti ini? Gitu. Iya,
Pak Jair, banyak sebenarnya ya sumbangsi kita bagi negara ini ya, banyak sekali. Banyak orang berpikir bahwa keluarga Kristen tidak bisa memberikan sumbangsi buat negara ya. Saya pikir banyak sebenarnya di luar sana yang menjadi keluarga Kristen dan memberikan sumbangsi banyak buat negara ya, atau berkontribusi ya, mendukung sepenuhnya program-program pemerintah. Saya pikir itu salah satunya ya. Dan hari-hari ini kita lihat seperti vaksin ya, vaksin massal yang ada, kita sebagai warga negara yang baik, kalau kita bisa mengikuti vaksin itu salah satu sumbangsi kita juga ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita hidup benar aja, jangan mencuri, jangan berzina, jangan melakukan ya seperti yang Alkitab bilang ya, jangan melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain ya. Saya pikir tidak akan banyak orang di penjara ya. Hidup kita akan berjalan dengan baik, saling menghargai satu dengan yang lain. Itu sudah merupakan salah satu sumbangsi yang sangat baik bagi bangsa dan negara kita ya. Kita melihat juga kemarin dalam dunia olahraga ya, bagaimana atlet-atlet kita juga memberikan sumbangsi ya, memberikan sumbangsi yang baik. Dan sebagai keluarga Kristen kita hanya bisa memberikan kontribusi lewat kehidupan yang baik dan mendukung program-program pemerintah yang ada, ya kan? Dan itu begitu. Untuk ya Pak Jair misalnya hidup baik aja, enggak melakukan pelanggaran banyak, saya pikir ya itu sudah sumbangsi kita ya. Kita dekat dengan Tuhan aja sudah sumbangsi kita di hadapan Tuhan. Kita sudah di negara ya, kita sudah menjalankan salah satu pasal dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, saya pikir begitu. Ya, itu kontribusi kita kepada negara. Dan kalau saya lihat juga seperti yang dilakukan oleh Ko Henry juga ya, bagaimana dia bisa memiliki hubungan yang baik antara RT dan RW-nya, dia bisa memberikan sumbangsi di lingkungannya, itu kontribusi yang baik ya. Kita juga sebagai keluarga gereja Allah baik di tempat kita masing-masing ya, di RT kita atau di RW kita, di lingkungan kita juga bisa memberikan kontribusi yang baik ya kan, seperti begitu ya. Kira-kira seperti demikian Pak Jair. Ya, cukup Pak Jair, atau ada yang mau disangka lagi, mau ditanyakan lagi? Cukup Pak. Monggo, silakan Pak Jair. Ayo, ini saya Supaya lihat. Pak Jair ini warga negara yang baik ya, jadi pertanyaannya menuju sana ya. Tapi satu lagi ya, saya bisa menambahkan ya, sebagai warga negara yang baik, kita tidak ikut-ikutan menyebar hoax, begitu ya? Setuju sekali, setuju. Saya ini di rumah punya dinosaurus. Jadi kalau malam atau siang hoax gitu, dinosaurus saya di rumah. Jadi yang nyebar hoax. Nah, itu janganlah ya. Kita menyebarkan damai sejahtera. Oke. Betul. Nah, saya lihat ada yang ini ada ikon angkat tangannya. Silakan dari Bambang Wida. Silakan. Silakan Pak Bambang. Shalom. Shalom Pak Bambang. Iya, begini Pak Yusuf, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu mungkin ya, itu ada teman itu telepon gitu. Kebetulan sekarang kan lagi pandemi gitu, dan dia itu di PHK sama perusahaannya. Terus dia curhatlah ke saya. Selain maksud saya itu saya kasih support gitu loh, saya kasih nasihat-nasihat, Tuhan itu baik seperti ini dan ini. Tapi sepertinya itu nggak masuk gitu loh Pak Yusuf, dengan kata-kata yang mungkin agak-agak rohani kita berikan itu
nggak masuk gitu loh. Jadi bagaimana sih cara yang tepat untuk memberi tahu kalau sebenarnya itu dia harus move on gitu, dia harus maju gitu loh Pak Yusuf. Itu saja mungkin dari saya. Iya, mungkin cara terbaik ya kalau bisa membawa dia untuk bisa menerima nasihat kita adalah mungkin ya sekali-sekali ngundang dia lah, mungkin makan bersama, terus ngobrol santai, kira-kira begitu ya. Karena kalau orang sedang dalam tekanan, dalam kekalutan, semua hal yang kita berikan ya berupa masukan tidak akan pernah masuk. Jadi untuk bisa membuat dia bisa menerima masukan kita ya kita harus bisa ngajak dia, entah mungkin bertemu di mana atau jalan bareng, lalu kemudian kita ngambil hatinya dulu ya, baru kita bisa ngobrol-ngobrol, bro apa yang bisa saya bantu nih, ya kira-kira seperti begitulah ya. Baru bisa masuk, kalau enggak nanti enggak bisa Pak Ben, mungkin seperti gitu ya. Jadi yang pertama bukan kita mau langsung ke pokok permasalahannya. Semua orang kalau kita misalnya dia lagi baru di PHK, lalu kemudian kita datang, kamu di PHK ya, pasti emosi dia nggak bisa kontrol ya. Tapi mungkin kita bisa ngambil dengan kelembutan ya, kita mungkin ngajak dia berbuat sesuatu yang menyenangkan hatinya, baru kita bisa masuk ke poin utama ya. Saya rasa nasihat kita pasti dia akan mendengarkan itu. Bahkan pada saat kita akan itu ya, gitu. Nah, kira-kira begitu. Ibaratnya begini, kalau orang lagi stres, kita langsung kasih firman, waduh, mental dia pasti. Nah, kira-kira begitu. Jadi ngomong biasa-biasa saja, ya mungkin dikasihkan air putih atau dikasihkan pisang goreng, mungkin begitu ya, kira-kira. Gitu, lalu kemudian tidak usah masuk ke persoalannya, ya kita tanya-tanya mengenai mengenai hal-hal yang umum aja dulu dalam hidupnya ya, baru kita akan masuk ke hal yang kadang-kadang kita ndak bertanya, bisa langsung dia langsung jawab ke sana gitu ya, dia langsung bertanya ke sana. Saya pikir gitu Pak Ben, ada pertanyaan lagi? Jadi kesimpulannya mungkin kalau permasalahan seperti itu yang bisa saya tangkap, mungkin kalau perutnya kosong dikasih makan dulu, baru untuk nasihat mungkin lebih bisa masuk gitu Pak ya. Benar kan Presiden kita sudah memberikan teladan juga ya bagi kita ya, bagaimana dia belusukan dan mengajak orang makan ya santai, dan kemudian dia bicara itu bisa langsung masuk ya kan. Nah seperti begitu ya, dan Tuhan Yesus juga pergi retreat dan kemudian ketika orang lapar dia kasih makan dulu kan, baru kasih firman kan, 5.000 orang. Kira-kira begitu. Jadi obrolan Tuhan Yesus itu selalu santai dia, dan selalu melihat kadang-kadang tidak langsung masuk ke persoalan yang utama, tapi dia selalu mencairkan suasana dulu ya, baru dia masuk ke pokok utamanya dari persoalan itu ya. Saya pikir begitu Pak Ben, kira-kira bisa diterima Pak Ben? Ya, terima kasih banyak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, mungkin jika ada yang belum bertanya, mau berbagi kesaksian tidak apa-apa. Berbagi kesaksian. Boleh, silakan. Mau minta dukungan doa, boleh. Silakan minta dukungan doa, bisa di chat, atau itu diketik di chat, atau langsung ngomong secara verbal di sini, atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Boleh, silakan santai aja ya. Oh, ini ada
Ibu dari GAP Padang, Nolida Gulu. Monggo, silakan, Ibu. Ya, mungkin saya lebih ke kesaksian pertanyaannya tadi ya, karena memang banyak itu kan di PHK yang kerja-kerja di perusahaan begitu. Nah, ketika curhat sama gembalanya, curhatnya itu memang sedikit apa ya, bingung kan sama kondisinya seperti itu. Nah, di usulnya Pak Yusuf tadi yang disampaikan, sebelum kami kasih nasihat, ya Pak yang tadi dikasih makan dulu, maksudnya. Puji Tuhan. Jadi kita coba sharing kan hari ini. Langsung kita sampaikan firman Tuhan, tidak masuk. Perut saya lapar kok firman Tuhan, kan kasarnya begitu. Nah, betul. Kami ajak ya sharing sambil karena begitu ngopi, lalu kita masukkan firman Tuhan. Kami bilang coba bertahan dulu, jangan sampai keluar. Enggak cukup Bu gini, sekalipun enggak cukup, Tuhan pasti cukupkan kok. Amin. Akhirnya sekarang ini dia bertahan di pekerjaan itu. Beberapa teman-temannya itu di PHK. Tuhan ini tidak di PHK. Kita bertahan hanya 5 orang yang tinggal dipertahankan perusahaan itu. Nah, saya bilang begini, barulah saat ini kami bilang, lah itu loh Pak, firman Tuhan itu ketika kita taat, ketika kita bertahan, Tuhan tolong, hanya kita mampu tidak bertahan dalam situasi yang ada. Baru jemaat yang kami layani bilang, iya ya Bu Gem ya, coba kalau dulu saya langsung berhenti dengan emosi, mungkin seperti ini. Nah, jadi buat serta istri kalau ada hal yang seperti itu, bukan nyogok sih ya, bukan. Kita bukan nyogok mereka, bukan. Tapi kita mungkin lebih perhatian dulu mungkin dalam hal kecil gitu loh. Sebenarnya mereka itu banyak yang lebih membutuhkan perhatian. Nah, di dalam perhatian itulah mungkin kita masukkan 1-2 firman Tuhan yang nanti memahami. Seperti perhatian pun mungkin beberapa ini tidak ibadah lah. Tetapi mereka bahwa kami sebagai gembala sekalipun mereka gaji, karena sistem di daerah kan pendeta digaji. Satu-satunya pendeta yang tidak digaji itu ya cuma GAB. Mereka sampai heran loh, ya tidak digaji lah kok bisa hidup ya. Lah ya loh ya kami tidak hidup dari gaji, tapi kami hidup dari. Nah, yes, amin. Itu kami tunjukkan bahwa kami hidup dari berkat Tuhan, tidak digaji pun kami bisa hidup. Kenapa? Karena kami bergantung, iman kami itu hanya kepada Tuhan. Kami bercocok tanam. Saya tanam cabai di polybag, tanam tanaman-tanaman itu, dan itu saya jual ke jemaat. Karena kalau minta ke jemaat ya tidak mungkin minta ke jemaat. Tapi saya jual, jemaat beli, ya itu salah satu contoh. Maksud saya ini menunjukkan kreativitas kita itu, orang jadi paham, oh iya ya ternyata ada Tuhan bisa tolong loh dengan cara yang lain. Betul, amin. Mungkin saya kasih kesaksian sharing dengan kita malam hari ini, potensi apa yang kita miliki di suasana pandemi ini, yuk kita coba keluarkan, melalui potensi itu kita akan jadi berkat kok. Nah, yes. Kesaksian yang luar biasa, Ibu. Iya. Mungkin itu saja Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih, Noli. Luar biasa. Tadi juga jawaban dari Bapak Pendeta Yusuf tentang dari pertanyaan Cak Embing untuk mengajak makan itu ya. Saya ingat ada kisah di 2 Raja-Raja, ya bagaimana Raja Ben-Hadad, ya Raja Aram yang bernama Ben-Hadad itu mau menyerang Israel. Lalu kalau saudara ingat, Elisa berdoa kepada Tuhan, lalu tentara
Raja Aram itu dibutakan, terus dituntun oleh Elisa ke bangsa Israel. Lalu begitu mereka tercelik, matanya terbuka, bukan malah untuk dibunuh, tapi malah diajak makan. Yes, betul sekali. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Jadi ternyata strategi makanan bisa membawa damai ya, bisa membuat orang tenang jiwanya ya. Kalau di Bali ini terkenal ayam betutu ini ya. Yes. Jadi kalau saya ke Surabaya, saya berharap keluarga saya di Surabaya juga bisa mengajak saya makan. Yang barusan itu tadi bercanda itu Pak Yusufnya, bercanda, nggak usah dianggap serius ya semuanya. Itu bercanda, nggak usah dianggap serius. Iya. Siap. Oke. Ini Marta ya. Marta mau bertanya ini sepertinya. Marta, silakan Marta, unmute dulu. Ya, silakan Marta. Marta jadi bertanya? Ya, shalom Ya, semuanya. silakan, Selamat malam. Silakan Marta. Walaupun belum berumah tangga ya, tapi bertanya Ya. dulu. Nah, saya kan aslinya dari broken home ya. Terus waktu puji Tuhannya masuk di GAB itu bukan karena orang yang ngajak, tapi saya sendiri yang menemukan gereja GAB di Surabaya. Ya. Dengan berjalannya waktu, pengenalan akan Tuhan itu ada, maksudnya membangun hubungan intim, akhirnya ada kerinduan untuk membangun, maksudnya kayak keluarga gitu, untuk punya kerinduan untuk agar keluarga itu bisa mengenal Tuhan lebih. Nah, setelah saya sudah punya, walaupun jatuh bangun ya, punya hubungan intim dengan Tuhan, terus mencoba untuk mengajak saudara-saudara yang di kampung, yang ada di Surabaya, tapi kadang ujung-ujungnya itu mereka itu bandel. Singkat cerita, tidak ada perubahan. Kemudian sampai akhir tahun ini dengan adanya pandemi, tambah banyak sekali masalah yang muncul. Tapi tidak tahu kenapa saya punya hati itu benar-benar rindu supaya keluarga saya khususnya bisa mengenal Tuhan, karena saya pribadi sendiri mengalami Tuhan gitu. Kemudian ada saudara-saudara saya yang sudah menikah, tapi mereka itu kayak ada pertengkaran terus-menerus. Jadi curhat setiap kali mereka ada pertengkaran, curhatnya itu ke saya. Akhirnya kadang saya pribadi tidak mampu untuk kayak kasih jawaban apa ya, bingung aku tuh gimana caranya bisa mengatasi mereka. Sedangkan saya sendiri masih muda. Jadi kayak ada ketakutan tersendiri, takutnya saya kasih mereka nasihat, tapi nanti ke depannya jangan sampai saya seperti itu gitu. Jadi itu ketakutan yang pertama kali muncul. Akhirnya ada kejadian aneh lagi minggu kemarin, ya berantem lagi keluarga. Kemudian akhirnya aku bilang, wes aku tidak mau ngurusi, aku juga masih muda gitu, takutnya nanti ada apa-apa, ya tidak ada yang ngewangi gitu lah bahasa Jawanya itu. Terus akhirnya aku angkat tangan, wes tidak ngurusi mereka, ya karena ketakutan itu yang tadi muncul ya. Takutnya nanti saya menikah atau punya suami, terus ya mengalami hal yang sama. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara untuk bisa keluar dari ketakutan itu? Itu sih. Iya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi cara untuk keluar dari ketakutan itu ya, pertama ingin merubah seseorang menjadi lebih baik, ya kan begitu kan? Tapi itu sulit
Ya kan? Nah, kalau kita sudah mengambil sikap untuk merubah mereka, maka yang pertama kita lakukan adalah kita doakan mereka. Itu, ya. Jadi tidak usah bertele-tele, pokoknya kita berdoa aja buat mereka. Yang kedua, kita melakukan bagian kita dengan mengajak mereka untuk hidup dekat dengan Tuhan. Nah, selebihnya itu biar Tuhan yang punya urusan dengan mereka. Saya kasih contoh ya, jemaat kita yang di Denpasar itu kebanyakan juga seperti begitu, dari keluarga-keluarga yang broken home ya. Bahkan di antara mereka ada yang preman, ada yang berasal dari keluarga-keluarga yang dalam tanda kutip ya ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh suaminya, ya banyak yang begitu kita layani di tempat ini. Kita hanya bisa melayani dengan hati kita dan bawa mereka di dalam doa. Kita tidak bisa datang dan memaksa mereka untuk ikut Tuhan. Intinya begini, ada waktunya mereka akan berbalik kepada Tuhan. Nah begitu, ada waktunya. Jadi apa yang kita sudah lakukan, ya kita lakukan aja, sudah. Itu sederhana. Selebihnya itu Tuhan yang bekerja. Dan kita terus membawa mereka dalam pokok doa kita. Yang berikutnya adalah kita harus meninggalkan bayang-bayang masa lalu kita, gitu ya. Karena Tuhan bisa merubah hidup kita, ya. Gitu. Ada banyak keluarga yang ada di gereja kita di Bali ya, yang memang juga memiliki hal yang sama yang saat ini ditanyakan oleh Marta, ya. Tapi perlahan-lahan ketika mereka mendekat kepada Tuhan, itu mereka diubah dengan sendirinya, gitu. Diubah dengan sendirinya, gitu. Nah, suatu waktu ada seorang anak yang datang dengan pergumulannya, ya, karena dia tinggal dengan ibunya dan ibunya itu berpacaran dengan orang yang lain, ya, padahal sudah punya suami. Lalu kemudian dia datang bawa ibunya di hadapan Tuhan, dan singkat cerita ibunya akhirnya dijamah Tuhan melalui doa yang dia naikkan di gereja. Nah, pada saat lawatan terjadi, dia juga dilawat oleh Tuhan, sehingga yang terjadi adalah dia bisa mengampuni ibunya juga bisa mengampuni dia. Bukan campur tangan dia, tapi itu campur tangan Tuhan. Kira-kira gitu, Marta. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, kita melakukan bagian kita ya. Bawa mereka dalam doa, nanti Tuhan yang bekerja. Betul. Yang bagian kita lakukan, biar yang tidak bisa kita lakukan untuk bagiannya Tuhan. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari Wahyu Krisma. Di wajahnya kok mau bertanya itu ya. Gak usah angkat tangan, sudah kelihatan dari wajahnya itu mau bertanya itu. Silakan Wahyu Krisma. Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Bisa dengar ya? Bisa dengar, Mas Wahyu. Selamat malam, Pastor. Gini aja, simpel sih pertanyaan dari saya itu, bagaimana kalau kita tuh sudah mendapatkan yang namanya kemerdekaan, ya kan? Mungkin kemerdekaan dalam rumah tangga. Nah, pertanyaannya simpel. Cara untuk mempertahankannya, itu yang mempertahankan pasti sulit gitu loh. Dibanding dengan mendapatkan gitu loh. Mempertahankan itu. Ini harus bertanya sama masternya nih. Biasanya orang yang sudah 76 tahun menikah, ya kan? Seperti kepada Hosea, kepada Pak Samuel, ya. Itu mungkin jauh lebih bagus. Tapi saya mau bilang, mari kita belajar dari orang tua rohani kita ya, yang sudah berapa kali merayakan ulang tahun pernikahan mereka, ya. Gitu. Saya percaya banyak sekali tantangan yang mereka hadapi, pergumulan yang mereka hadapi dalam pernikahan mereka ya, bahtera rumah tangga mereka yang mereka tidak ceritakan kepada kita.
dan kita juga memang tidak tahu itu. Tetapi baiklah kita belajar dari mereka bagaimana satu mereka bisa menutupi semua pelanggaran, mereka bisa bisa mengubah semua persoalan yang mereka hadapi dengan satu terus melayani Tuhan, yang kedua menyerahkan semuanya kepada Tuhan sehingga tidak terlihat di publik, tidak terlihat oleh kita semua bahwa mereka memiliki masalah. Dan cara mempertahankannya yang terbaik adalah dekat dengan Tuhan. Itu balik lagi ke hubungan ya, balik lagi kepada hubungan. Kalau yang suami punya hubungan baik dengan Tuhan, istrinya pasti akan melekat juga kepada Tuhan. Istri punya hubungan baik dengan suaminya, pasti dengan Tuhan, pasti punya hubungan baik juga dengan suaminya. Dan anak-anak juga demikian begitu. Ya, saya selalu sangat terberkati dengan orang tua rohani kita ya, yang tidak neko-neko hidupnya. Menurut saya, ini kalau ada yang dari keluarga gembala kita yang bergabung ini, wah saya senang sekali ya sebenarnya. Ini kita jadinya satu keluarga di dalam Tuhan ya. Jadi saya bangga sekali dengan teladan hidup mereka gitu ya. Ya itu yang saya lihat. Jadi cara mempertahankan keutuhan rumah tangga kita itu adalah melekat kepada Tuhan. Itu saja. Nanti Tuhan yang akan mempertahankan ya keluarga kita di hadapan Tuhan. Kalau suami, kan dibilang pernah ya, Hosea bilang begini ya, diberkatilah suami yang takut akan Tuhan. Nah itu. Jadi kalau suami itu takut akan Tuhan, istrinya sudah pasti takut akan Tuhan. Anak-anaknya juga pasti akan takut akan Tuhan. Dan kita sudah bisa melihat itu teladan itu ya, sangat baik ya. Ada di hadapan kita ya, Bapak Ibu Gembala ya, dan juga Om ya, sebagai penasehat sinode kita yang menurut saya sangat luar biasa ya, memberikan teladan hidup. Mari kita belajar dari mereka ya, cara mempertahankan rumah tangga kita dengan benar di hadapan Tuhan. Saya pikir itu Pak, siapa namanya, siapa namanya ini? Mas Wahyu. Mas Revelation. Kita terakhir. Revelation Brother. Ya, Revelation. Ya, mestinya sudah harus dapat pewahyuan ya, nggak boleh bertanya ya. Ya, saya percaya kalau suaminya itu sudah dapat pewahyuan. Mungkin istrinya belum dapat pewahyuan. Ayo istrinya mau bertanya. Puji Tuhan. Tapi pertanyaan itu bagus banget loh, bagus banget ya kan. Meskipun sudah ada teladan di depan mata kita, tapi ternyata kan ya tidak semua orang ya bisa mengikutinya ya. Tapi saya percaya keluarga GAB yang ada di Surabaya yang sekarang ini sedang ikut Zoom ya bersama-sama, semua pasti bisa mempertahankan keluarga masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Wahyu, pertahankan Wahyu. Wow. Tapi begini Pak Yusuf. Untuk teladan kemerdekaan dalam keluarga, kan tadi Pak Yusuf menyampaikan renungan bahwa kemerdekaan dalam keluarga itu melayani seorang akan yang lain oleh karena kasih. Galatia pasal 13. Bisa dikatakan itu kemerdekaan sesungguhnya ya, melayani seorang akan yang lain. Apakah ada di dalam keluarga itu kemerdekaan yang palsu? Oh ada, Pak Bambang, ada. Jadi gini, kita itu kita kan sering kali lihat ya, di rumah itu bertengkar, tapi di gereja ya mau ke gereja aja ya, di gereja itu kok ya kelihatan mesra ya, kita kecup sana kecup sini, kan itu kan berpura-pura ya, kira-kira gitu ya. Terus kalau di Facebook dipampangin ya di wallnya ya kan, sayang bagaimana kabarnya kan gitu kan, aku merindukanmu ya kan. Terus makan sesuatu terus dibilang nih, aduh kalau tanpa kamu hambar rasanya gitu kan, aduh itu pret gitu kan. Dia adalah garam ya, kalau tidak ada dia kan hambar, berarti dia garam. Iya ya, sebenarnya kan itu tidak perlu ditunjukkan ya, tidak perlu ditunjukkan
Ya, Nah, ini pertanyaan karena baru, Pak Yusuf. Pertanyaan baru. Apakah kemesraan itu perlu ditunjukkan di publik atau enggak? Gimana? ya boleh-boleh saja, tapi kan harus dihidupi itu, tidak hanya menjadi pertunjukan kan? Kan itu. Boleh-boleh aja. Di Tapi gereja kan sering pegangan gitu ya, pegangan tangan, pegangan kepala, ya, kadang kepalanya mepet-mepetan gitu ya. Tapi di rumah bisa adu kepala gitu ya. Di rumah bertengkar gitu ya. lah, ya itu. Jadi maksudnya begini, kalau sampai kita sudah mengumbar itu atau kita sudah publikasikan itu, baik itu di medsos ya, entah di Facebook, entah di IG atau di mana-mana, kita wajib untuk melakukannya di rumah. Kan begitu. Saya kasih contoh ya, kakek saya itu usianya 99 tahun. Itu nenek saya itu usianya 98 tahun. Beda 1 tahun usia. Ya kan? Nah, mereka itu kalau ke gereja itu selalu gandeng tangan bersama-sama sampai sekarang. Gitu. Dan tidak hanya di gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu mereka selalu bergandeng tangan bersama-sama. Jadi pulang sampai di rumah selesai berdoa, dia ketuk kening istrinya. Demikian pun sebaliknya. Nah, kalau sekarang kan enggak, di rumah gontok-gontokan, di depan umum di gereja malah ketup-ketupan, ya kan? Itu itu kan sesuatu yang berbanding terbalik, ya kan? Kayak gitu, Pak Bambang, kira-kira gitu. Jadi mestinya bisa nggak dikatakan keluarga semacam ini adalah keluarga yang ya ini bahasanya agak sedikit ekstrim merdeka ya. palsu lah, merdeka palsu. Keluarga yang munafik ya. Iya betul. Muka Nabi pikiran kotor gitu kan? Iya. Jadi sangat disayangkan kemerdekaannya palsu ya. Ya betul. Jadi kalau kita mau merdeka, di publik kita merdeka, tapi di rumah juga itu harus dipertahankan kemerdekaan itu. Jadi ketika di rumah itu kita bisa sayang-sayangan, ya di gereja, ya kan, itu juga bisa terjadi yang sama. Jadi di belakang sama, di depan juga sama. Itu maksudnya begitu Pak Bambang. Gitu ya. Jadi tidak hidup dalam kepalsuan dan kepura-puraan. Saya pikir banyak keluarga begitu ya. Gitu ya. Apalagi kalau panggilan ya, ada yang panggil beb gitu kan. Tapi kalau di rumah bisa jadi lain itu, ya kan? Ada yang panggil gini. Iya, ada yang panggilannya gini, yang hujan turun lagi gitu kan? Iya. Iya kan? Kalau di luar dilihat orang dia panggil yang di rumah, aduh, bisa lain itu. Itu namanya kemerdekaan palsu dalam keluarga. Mestinya kalau kita selalu lakukan itu di rumah, ya kan? Itu keluar dan secara otomatis kita lakukan di luar gitu ya. Jadi mestinya kita belajar sama-sama ya dari sini ya. Nah, kira-kira begitu Pak Bambang ya. Iya. Memang jangan sampai kita memiliki. Oh iya, ini Wahyu Krisma angkat tangan sebentar ya, Pak Wahyu Krisma. Ya, monggo, silakan. Pak Wahyu Krisma mau bertanya lagi, tapi kayaknya itu pertanyaan dari istrinya, titipan aja itu. Saya tahu. Tunggu ya. Tunggu. Ya, memang risih ya. Saya sendiri lihat ada yang memiliki keluarga yang kemerdekaannya palsu di gereja, mesra di luar apalagi upload foto kayaknya mesra, padahal di dalam keluarganya bukan merdeka tapi saling menjajah. Perang, ya. Betul. Perang dalam keluarga. Ada lagi Pak Bambang, saya tambahkan sedikit. Ada yang nggak pernah baca kitab di rumah, tapi kalau lagi bertengkar, statusnya itu isinya Alkitab semua, gitu. Jadi kayaknya semua ayat dia tahu semuanya, ya kan? Itu. Nah itu juga repot juga itu. Ini sesuatu yang baik bagi kita supaya kita tidak berlaku munafik. Kita memiliki benar-benar kemerdekaan sejati, keluarga di hadapan Tuhan sebagai keluarga yang berkenan, tapi juga di hadapan manusia juga menjadi berkat, ya, bisa menerangi keluarga lain. Sebaliknya jangan sampai kita menjadi batu sandungan untuk keluarga lain. Apalagi kita ini yang sebagai hamba Tuhan ya,
kita yang Ya, terlibat betul. dalam pelayanan. Ya. Nah, oke, silakan Pak Wahyu Krisma, silakan mau bertanya. Silakan. Pak Wahyu kayaknya enggak puas-puas ini pertanyaannya ya. Oh, ini lain. Oh, lain. Ya. Enggak begini, ini masalah teologis ya. Jadi gini, Ya. saya punya teman, saya enggak menyebutkan. Nah, Ya. ini berkaitan dengan namanya kemerdekaan. Nah, itu adalah ikatan kan, pengaruh kan ikatan juga kan. Nah, dalam keluarga sih, ini gini, ada salah satu keluarga beda antara keluarga A sama keluarga B. Nah, ya kan. Nah, keluarga A ini ada istilahnya kalau orang bilang itu benang merah gitu loh, benang merah. Benang merah istilahnya itu kayak apa ya? Kayak kutub keturunan atau seperti apa gitu loh. Nah, ini si neneknya ini ada riwayat perceraian, ya kan? Turun ke anaknya itu juga ada riwayat perceraian juga. Nah, cucunya lagi ini riwayatnya juga perceraian. Nah, pertanyaannya ini di dalam kekristenan secara teologis, nah, tuk atau benang merah itu ada enggak? Soalnya yang terjadi ini di keluarga orang-orang Kristen gitu tentunya. Dan keluarga ini beda. Makanya saya ngomong tadi, keluarga A sama keluarga B. Nah, ini kasusnya itu sama gitu loh. Seperti itu. Pertanyaan seperti itu sih. Mungkin ada bimbingannya. Iya, memang begini. Ini sebenarnya saya yang malu ini ya, karena pertanyaannya teologis gitu. Saya yang malu karena dari tadi kan saya memang tidak menjawab secara teologis ya, gitu. Saya menjawabnya santai-santai saja gitu. Dan bahkan firmannya itu tidak terlalu tajam, memang santai gitu ya, santai, jadi tidak terlalu harus ya seperti khotbah. Namanya juga bincang ya, kita berbincang. Jadi firman itu kita bincangkan, maksudnya begitu ya. Jadi jangan sampai salah dipahami. Nah, menurut saya itu begini, kalau ada keluarga yang seperti begitu ya banyak memang ya yang hidup dalam kutub seperti begitu ya, kutub keturunan ya seperti yang dibilang sama Pak Wahyu atau Mas Wahyu tadi ya. Tapi itu dibilang sebenarnya kan kalau mereka keluarga Kristen, mereka sudah tahu kebenaran itu kan. Nah, kebenaran itu mestinya memerdekakan mereka, itu Alkitab bilang kan. Tapi mereka lebih memilih untuk memperhambakan diri mereka kepada hal-hal yang seperti begitu, seperti perceraian dan sebagainya, ya kan? Itu berarti dia masih hidup dalam penghambaan, ya seperti gitu ya. Dia memberikan diri. Nah, sebenarnya itu bisa hal itu hidup benar, ya kan? Karena Alkitab bilang kebenaran itu yang memerdekakan kamu, ya kan? Jadi kalau kita hidup benar ya itu bisa diputuskan kok itu ya. Saya juga tidak berbicara tentang sesuatu yang seperti mematahkan kutub dan apa ya, tapi ya itu secara teologisnya begitu kira-kira. Ya, saya bukan orang yang bukan seorang yang ahli dalam perdukunan gitu kan, mematahkan kutub gitu. Mematahkan kutub ya, karena itu pertanyaannya ke sana kan, gitu. Saya aja bisa menjawab ketika mereka hidup dalam kebenaran, maka janji pernikahan itu pasti mereka akan ingat, ya kan itu. Lalu mereka ya sudah bisa menjadi teladan ya, setiap kali menampilkan di Facebook atau dalam realita ya, ketika kita bikin anniversary ya pernikahan kita, orang udah tahu itu bahwa ternyata keluarga saya yang lain boleh bercerai, tapi saya tidak, bersama dengan istri saya dan anak-anak saya, kan begitu kan? Jadi itu bisa kita katakan secara langsung sebenarnya ya, ketika kita hidup benar gitu. Nah seperti begitu kira-kira Mas Wahyu. Ya, sudah puas Mas Wahyu? Matur suwun, Pastor.
Jadi kita orang yang sudah percaya Yesus sudah tidak lagi percaya akan Hidup hal dalam seperti itu. rahmat. Karena sering yang menjadi, kalau boleh saya tambahkan, iblis itu kan tidak berhenti untuk menjatuhkan kita. Sering sekali, kalau tadi pertanyaan dari Mas Wahyu, dia mengintimidasi bahwa dulu keturunanmu dari atas cerai, atasnya lagi cerai, kamu juga akan cerai. Jadi mengintimidasi terus seperti itu. Dan memang sekali lagi kepada yang disampaikan oleh, kembali lagi kepada disampaikan oleh Pak Yusuf, Pendeta Yusuf, bahwa keluarga kita bisa mengalami kemerdekaan sejati kalau kita memiliki hubungan. Dan pertama, hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sangat baik, kita menjadi keluarga yang berkenan, maka diintimidasi iblis oleh kayak apapun tidak akan mempan. Tetap kita kuat karena kita memiliki hubungan yang berkenan, yang dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Oke, itu yang bisa saya tambahkan, ya. Dari Bambang Wida mau bertanya, silakan. Atau mungkin istrinya yang mau bertanya, kok tidak ada suara istrinya ya? Ini istri saya mau bertanya. Ya kan? Ayo. Monggo, silakan Ibu. Silakan. Santai aja, santai. Shalom, Pak. Shalom. Tadi sebenarnya saya sudah ada pertanyaannya sama yang Mas Wahyu tanyakan, Pak. Ya. Terus ini sih Pak, kalau boleh nambahin untuk untuk menjalin keluarga yang versi kita berdua. Kalau memang ada pertengkaran atau apa kan, biasanya kan maksudnya kita pura-pura di luar baik, pura-pura di luar kita bermesraan. Menurut saya itu, menurut kita berdua itu sih, maksudnya ya nggak ada salahnya kalau itu nggak terlalu lama. Dalam artian, soalnya kan kita saling maksudnya menjaga pasangan kita di depannya orang banyak. Begitu menurut kita. Terus kalau tidak lama itu biasanya kita terpatok sama firman Tuhan sih, maksudnya di Efesius Efesius 4 ayat 26. Iya. Yang apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Biasanya itu yang patokan kita buat ya sudahlah, karena ada firman itu, jadinya jangan marah-marah lama sampai matahari terbenam atau sampai matahari terbit. Dan itu bisa kita jalani sampai sekarang. Jadi kalau misal tadi ada kepura-puraan, misal tadi kita masih, maksudnya belum matahari terbenam nih, kita masih amarah, kan kita terus ada kedatangan tamu misal gitu. Maksudnya kita pura-pura baik kan, Pak. Menurut kami itu enggak ada masalah. Maksudnya ya itu tadi sih, Pak. Soalnya kan kadang kalau marah kan nggak bisa kita ini, Pak, mengendalikan emosinya kita kalau enggak ini, cuma saling jaga perasaan aja sih yang tadi itu. Seperti itu, Pak. Ada pertanyaan itu, jadi nggak bisa tanyakan lagi. Cuma ini tadi cuma nambahin aja. Oh iya, saya terima kasih karena sudah membantu saya menjelaskannya dengan baik, Ibu. Ya, jadi saya menambahkan Pak Bambang. Jadi begini, memang dalam pertengkaran itu kadang-kadang kan kita sudah ikut ya Efesus pasal 4 tadi ya, gitu ya. Jadi boleh bertengkar, tapi nggak boleh lewat sampai matahari terbenam kan gitu. Tapi saya melihat ya, sampai matahari terbenam itu sudah 5 tahun juga masih tetap ada pertengkaran ya. Jadi kadang-kadang ini juga yang jadi persoalan ya, kira-kira Ibu ya. Itu jadi itu
kadang-kadang orang itu bisa bertahan ya, bertahan dalam pertengkaran itu bisa sampai setahun, 2 tahun ya kan, sampai 3 tahun gitu. Wah itu luar biasa itu, ya kan? Tapi maaf, ya. maaf. Boleh nggak kalau misalnya dipakai sebagai dalih proses, Pak? Iya, boleh-boleh saja. Sekarang dalam keluarga masih 5 tahun, ya kan masih proses. Namanya juga pro dan ses, proses dong. Gimana Pak itu? Ya, sebenarnya merdeka itu instan atau proses Pak sebenarnya Pak? Iya, boleh-boleh saja ya. Siapapun boleh bilang proses atau juga pro kontra juga enggak apa-apa. Yang jelas itu firman itu untuk diaminkan. Kan hidup kita itu kan harus diselaraskan dengan firman. Jadi kalau marah itu ya harus diselesaikan secepatnya gitu. Jadi sebelum matahari terbenam ya kita sudah harus selesai masalahnya. Masalah nanti kalau besok lagi terjadi, ini ayat menjadi ukuran. Nah begitu kan? Masalahnya sekarang adalah ketika amarah itu sudah itu jadi terlewatkan jadinya. Jadi kita tidak tahu ketika itu sudah berlangsung itu cukup lama kan gitu. Sudah berlangsung cukup lama baru menyadari firman ini. Nah itu bahaya ya. Jadi kalau mau dibilang proses juga boleh, tidak apa-apa, itu tidak salah juga. Tapi prosesnya adalah kita harus bisa menyelaraskan dengan kebenaran firman. Jadi pokoknya bertengkar. Hari ini persoalannya apa? Sudah diselesaikan hari ini. Besok punya persoalan berikutnya. Dan kita harus selesaikan juga hari ini. Jangan nanti yang satu belakang-belakangan, ya kan? Nonton duluan, yang satu tidur duluan. Nah itu juga nggak jelas juga begitu kan? Nah jadi yang paling penting itu gitu. Selesaikan permasalahannya sebelum masalah besok datang lagi. Kan begitu. Jadi keluarga yang merdeka itu begitu. Dalam 1 hari kalau ada masalah, diselesaikan. Jangan numpuk masalah sampai jadi 2 tahun, 3 tahun. Nah itu sudah sulit kita selesaikan. Jadi Alkitab itu memberikan standar yang baik bagi kita. Kita harus padamkan amarah kita sebelum matahari terbenam. Itu mantap. Tuhan berkati. Kalau ini Pak, apa masing-masing tidak mau menyelesaikan gimana Pak? Ada yang mengalah gimana kalau ya? Masih, jadi sama menjadi penjajah. Kalau masing-masing tidak bisa menyelesaikan atau tidak mau, itu berarti semua masih dengan egonya sendiri. Nah itu kan. Nah kalau ego ini gini ya, tidak menyelesaikan dengan egonya sendiri. Ini hanya sekedar humor ya. Tapi kalau ditanggapi serius ya tidak apa-apa. Biasanya kalau istri itu kan merasa tidak pernah salah gitu ya, mesti pokoknya paling benar lah wanita. Padahal istri itu sering salah loh, terutama waktu baca Google Map. Pasti salah kalau baca Google Map. Tapi selalu merasa nggak pernah salah. Gitu. Ya, itulah wanita. Oke Pak Isot, dilanjut lagi Pak Isot. Tadi hanya untuk selingan supaya nggak terlalu tegang. Silakan dilanjut lagi Pak Isot. Sampai mana tadi, ingat? Ya, saya ingat. Jadi maksudnya begini, ya kalau sama-sama punya ego, tidak saling mengalah, nah masalahnya tidak terselesaikan, kan begitu, ya kan? Jadi ya saya pikir harus saling mengalah lah untuk sesuatu yang baik dalam kehidupan keluarga kita, ya kira-kira begitu. Nah kita melihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita di sinode kita ini juga memberikan contoh dan teladan yang sangat baik ya bagi kita. Saya selalu mengacu ke situ ya, bagaimana mereka bisa memanage baik ya, sehingga juga bisa terlihat dengan baik bagi kita ya. Tidak ada ego satu dengan yang lain yang terlihat di situ. Saya pikir gitu Pak Bambang. Ya, jangan sampai marah itu sampai ini ya, kemarahannya itu berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya, ya kan? Baik. Baik. Ini kita bisa membahas satu sesi yang lain ya ini. Kalau nanti bisa berkembang lagi, mungkin di lain waktu kita bisa membahas tentang
karakter suami istri ya. Karaktermu bukan karakterku, karakterku bukan karaktermu. Mungkin dengan topik yang berbeda ya. Nah, kita ada yang mau menanggapi dari Ibu Nolida Gulo, mau menanggapi, silahkan. Atau ini termasuk salah satu Ibu yang merasa salah mungkin? Silakan. Salah tingkah maksudnya ya. Salah satu korban mungkin ya. Ya mungkin menurut saya sih begini, seperti pertanyaan Wahyu yang pertama tadi tentang mempertahankan keluarga. Saya ingat betul ketika kami ada sebelum kayaknya nge-lag ya. Nge-lag ini. Ya. Bu Noli, suaranya nge-lag. Noli? Videonya off ini. Bu Noli? Suaranya nggak masuk, bisa videonya nggak masuk. Cari sinyal dulu, naik ke gunung Bu Noli. Silakan naik ke gunung dulu Bu Noli. Nge-lag ini ya. Jangan marah ya. Ya mungkin sambil menunggu saya beri pantun ya. Ya. Ini Di sawah luar biasa. Nah ini pantunnya gini nih. Di sawah ada sapi perah yang punya namanya Pak Dika. Indonesia tidak akan menyerah, bersama serukan merdeka, merdeka. Merdeka. Bu Noli sudah nyambung lagi, silakan Bu Noli. Nah, ini nyambung lagi. Ternyata sudah sampai gunung Bu Noli, silakan. Iya Ya, tadi jadi, kan tidak ada sinyal, sekarang sudah naik ke gunung ada sinyal, silakan Bu Noli. Ya. Jadi mungkin yang saya tanggapi hanya ketika mempertahankan keluarga itu ketika kita ikut jalurnya Tuhan saja. Ketika istri tunduk sama suami, ketika suami sudah mengasihi istri, sudahlah, pasti bertahan kok sampai akhir zaman. Amen. Jadi syaratnya gampang kok menurut saya sih gitu ya Wahyu ya. Karena kita sama-sama mama muda, kalau saya dengan istri, kalau dia sama-sama papa muda, karena selisihnya cuma setahun gitu ya pernikahannya. Hanya sampai hari ini kami tetap pegang nasihat dari gembala kita yang di Surabaya adalah ketika pernikahan kalian itu sesuai jalurnya Tuhan, pasti aman. Nah, tapi ya itu, jadi intinya ikutlah jalurnya Tuhan. Nah, kalau seperti Marta tadi bertanya soal, kok saya masih muda gitu loh, kok masih ditanya ke saya yang masih muda, tapi jangan lupa ingat firman Tuhan bilang, jangan seorang pun menganggap kamu muda, gitu ya. Kalau memang kita mampu, enggak masalah, gitu loh. Ya kita berdoa tetap buat keluarga kita itu supaya Tuhan selalu pulihkan mereka. Karena saya mengalami hal yang sama mungkin. Saya berdoa untuk keluarga saya, mungkin saya juga dari keluarga broken home. Bahkan bisa dikatakan keluarga saya memilih pelayanan di Padang itu ya karena itu. Karena saya kepengen keluarga saya mengenal Tuhan yang lebih dalam. Jadi karena mereka Kristen tapi belum bertobat. Nah, dengan berjalannya waktu, proses satu persatu Tuhan pulihkan. Mungkin itu saja buat siapa tadi tuh Wahyu, tetap semangat, jangan sampai enggak mempertahankan loh ya. Kok udah mulai bertanya soal pertahankan keluarga ini, wah ini bahaya. Jangan-jangan gara-gara pandemi ini. Tonggo. Ya mungkin itu saja Pak Yusuf. Terima kasih Bu Noli ya. Supaya lebih merdeka lagi, kita akan makan nasi Padang bersama-sama. Siap Pak, siap. Ya, ternyata di sini ini ya ada beberapa orang yang berasal dari keluarga yang broken home ya. Saya juga dari keluarga yang broken home karena memang rumah kami perlu direnovasi sehingga harus di broken home dulu supaya bisa dibangun. Harus di broken home. Dirusak dulu supaya bisa dibangun di lebih kuat kokoh. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kira-kira untuk pertanyaan terakhir silahkan. Silakan ayo, ada yang lagi? Ini seru ya obrolannya ya, bincang santainya malam hari ini seru ya. Ternyata banyak pertanyaan. Dari pertanyaan dan jawaban, ini sebenarnya bisa berkembang tentang yang pertama tentang karakter. Yang kedua, sebenarnya saya mau bertanya tapi berkaitan enggak
bukan tentang kemerdekaan ya, mungkin ada kaitannya tentang orang anak dan orang tua, apalagi masa pandemi begini kan, anak-anak sekolah dan semuanya online, ya ada kaitannya lah tentang itu, juga tentang jomblo, jomblo dan sebagainya. Mungkin itu juga nanti bisa di topik-topik yang lain. Seru kalau topik soal keluarga. Lagi nanti yang kalau merdeka gimana supaya kita merdeka dari cicilan, gitu ya. Haleluya. Bayar cicilannya itu merdeka. Merdeka. Terakhir mungkin Pak Yusuf, saya justru tertarik gini Pak Yusuf. Ini kan saya dapat bocoran katanya di gereja di Bali ini nambah 2 lokasi gereja lagi ya. Ini juga ada hubungan dengan ini ada hubungan dengan keluarga yang di Bali juga. Jadi saya ingin tahu ceritanya nih. Pada saat dimana gereja itu banyak yang tutup, bagaimana gereja itu terhenti karena aktivitasnya, malah ini saudara-saudara yang di Bali malah nambah gereja lagi nih. Mungkin bisa kasih tahu kita lah itu apa semangatnya, apa yang menjadi awalan gitu ya. Apakah ada kerinduan dari orang-orang di lokasi sana? Silakan Pak Yusuf, mungkin itu sharing terakhir lah. Nanti ditutup berikutnya. Siap. Memang kami di sini itu selalu punya moto itu kerja gitu ya. Jadi melayani gitu. Jadi pandemi ini tidak boleh seakan-akan itu menjadi sebuah akses yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menutup mata kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam pelayanan. Itu tidak boleh. Pelayanan harus tetap berjalan gitu. Walaupun melalui media ya, walaupun juga melalui kehadiran. Nah, yang di Bali ini kami bersyukur ada banyak mujizat yang selama ini kami alami. Artinya meskipun PPKM-nya berjalan, tapi pemerintah setempat selalu memberikan kesempatan kepada kita sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan 50% jemaat yang hadir itu memang diberikan sehingga kami mengikutinya. Tetapi yang luar biasa adalah misi kita itu tidak berhenti karena pandemi. Nah, banyak orang yang mungkin hari-hari ini kan berhenti melayani ya, karena pandemi ini ya memukul semua lapisan ya, sehingga kita juga akhirnya juga ikut terlena di dalamnya. Tapi kami yang ya khususnya keluarga besar Gereja Allah Baik yang ada di Bali, kenapa bisa melakukan itu semua? Karena memang kami mau memberikan sebuah warna yang lain dalam pelayanan. Jadi pandemi tidak boleh menghalangi pelayanan kita. Pandemi juga tidak boleh menghalangi perkembangan gereja, gitu. Jadi ini yang kami lakukan. Kami terus melayani ke desa-desa. Kami terus melayani ke pelosok-pelosok, baik itu di Banjar ya, kalau di Jawa itu di RT RW ya kira-kira ya, kalau di sini itu Banjar dan yang lain sebagainya. Nah, kami selalu melakukan perjalanan-perjalanan misi seperti begitu, dan akhirnya kami berkenalan dengan teman-teman yang ada di negara, teman-teman yang ada di Singaraja, dan singkat ceritanya kami bisa membuka cabang di Singaraja dan juga di negara. Memang awalnya itu melalui salah satu hamba Tuhan kita juga yang mungkin kita sudah kenal, ada beberapa mungkin yang tidak kenal juga, Pak Nelson ya, yang membuka akses menuju ke sana. Dan sekarang ini kita akhirnya memiliki cabang di Singaraja dan di negara. Dan satu
cabang lagi di Goa Gong, ya. Kalau teman-teman pernah pergi ke Uluwatu, sebelum Uluwatu, ya, cabang kita yang baru itu ada di sana. Dan sebentar lagi, ya, kita mungkin akan resmikan gerejanya, sebab gerejanya sedang dibangun, ya, gitu. Tapi tidak seperti yang Pak Bambang bilang tadi, broken home, ya. Jadi sedang direnovasi, bukan? Ya. Lalu yang berikutnya yang akan menyusul adalah dari Papua. Kita sedang menjajaki untuk membuka cabang yang ada di Papua Barat, di Manokwari, ya. Dan puji Tuhannya sudah mau ada di penghujung atau akhir dari penjajakan ini. Nah, mungkin keluarga GAB yang ada di Surabaya, dulu saya juga, kita sama-sama, ya. Saya merasa bahwa saya masih keluarga GAB Surabaya, ya, seperti saat ini, ya. Itu meminta doa, ya, kepada teman-teman semua supaya akses menuju ke cabang yang baru di Papua Barat, di Manokwari tepatnya, itu bisa segera terrealisasi dengan baik karena masih pandemi. Jadi pandemi itu bukan penghalang bagi kita untuk tidak bisa membuka cabang yang baru, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan pelayanan. Contoh nih, saat ini kan teman-teman di Surabaya juga mungkin nggak bisa kemana-mana. Tapi kan kalau belanja kan bisa, ya, itu ke toko, ke swalayan kan bisa. Nah itu mungkin sesekali ingat keluarga-keluarga yang lain, ya, mungkin sembari belanja dikunjungi, ya kan, ya, bawa mungkin oleh-oleh sedikit buat mereka, ya, kira-kira begitu. Nah, hal-hal itu yang kami lakukan di Bali, ya, khususnya di Denpasar, ya. Jadi sehingga meskipun pandemi, tapi kita terasa dekat jadinya, kira-kira begitu. Ya, jadi inilah yang membuat sehingga Bali itu berkembang dengan begitu luar biasa, ya. Itu mungkin itu kesaksian dari saya dan teman-teman mohon dukung dalam doa supaya cabang kita ini semakin terus bertambah, semakin terus bertambah. Karena kalau bertambah ini bukan saya, tapi ini doa-doa dari saudara-saudaraku yang ada di Surabaya dan juga yang ada di Mojokerto. Karena saya kan tadinya dari sana, jadi begitu saya dikirim ke sini, kita semua keluarga. Jadi Bali ini bukan orang lain, tapi masih tetap bagian dari Surabaya dan Mojokerto, ya kan? Jadi saudara juga perlu bangga dengan hal ini. Kita saat ini kalau ditambah dengan Papua, berarti kita dari Bali dan Denpasar sudah memiliki 11 cabang, kira-kira begitu. Gitu. Dan ini semua juga atas tuh teropak suaranya teman-teman semua dari Bapak Ibu Gembala dan juga dari teman-teman yang ada di Surabaya. Hari ini saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan semua keluarga, ya. Terasa ada di Surabaya ini cuma karena nggak ada di forum. Nggak ada di Margorejo kita, ya. Terasa sepertinya nggak ada yang terikat, ya. Nggak ada sekatan ini sebenarnya. Jadi saya bersyukur. Terima kasih buat semua doa-doanya, karena doa dan hubungan kekeluargaan ini sehingga Bali bisa berkembang dengan begitu luar biasa. Ya, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saya juga Jam sudah terasa di Surabaya saya ini. Padang nih. Silakan Pak Sudi. Nah, ya seperti Pak Yusuf itu. Jadi dengan seperti ini jadi seperti di Surabaya ini saya. Betul. Ya silakan lanjutkan Pak Bambang. Nanti ya. Pak Sudi harus bikin topik juga Pak Sudi, kita ketemuan lagi nanti. Pak Sudi jadi narasumber ini. Nanti kalau Pak Sudi harus narasumber, topiknya adalah betapa bangga peliharaanku banyak.
Peliharaannya banyak loh. Ini Bapak Sudiarso pernah pelihara babi, kambing. Ini terbaru monyet ini. Dia pelihara monyet. Monyet. Iya, dia pelihara monyet ini. Sudin, biasa loh. Pak Bambang, itu salah satu bentuk dari pengembalaan. Sebelum salah satu bentuk dari penggembalakan manusia itu menggembalakan monyet. Sebelum mengembalakan domba, mengembalakan monyet. Daud kan memulai dari kambing domba, kan Pak Sudi dari hewan yang lainnya, Pak Bambang. Ya, saya melihat jamnya sudah mepet, saudaraku ya. Maksudnya mepet tembok. Ya. Jadi, jam 9 lewat, kita akan akhiri. Nanti saya minta Bapak Pendeta Yusuf untuk menutup dalam doa berkat. Namun sebelumnya, sebagai penutup, saya juga mau membagi satu pantun terakhir. Ya, ada kardus dibungkus pita, ditaruh di hutan yang lebat. Dirgahayu Indonesiaku tercinta, bangsaku tangguh dan hebat. Iya. Apa artinya? Merdeka. Nah, ini dia. Ini seseorang yang sering bergaul dengan jadi tapi tidak mengerti bahasa manusia. Ya udah, tidak apa-apa. Silakan Bapak Yusuf untuk menutup dalam doa berkat. Silakan. Ya, sebelum saya menutup, saya rindu hubungan ini tetap berjalan dengan baik ya. Dan sebenarnya ini program yang sangat baik buat seluruh hamba-hamba Tuhan, full time, dan juga untuk keluarga-keluarga GAB yang lain. Saya punya harapan, kalau Pak Ardian bisa ikut, Pak Walden bisa ikut, penatua-penatua gereja itu bisa ikut, ya, karena ini memang baik sekali kita bisa berbincang, tapi sembari langsung mengunjungi satu dengan yang lain ya, gitu. Jadi ini namanya kunjungan melalui online gitu, kira-kira gitu ya. Bukan virtual ya? Ya, virtual gitu. Jadi saya benar-benar sangat senang gitu ya. Jadi kehadiran keluarga-keluarga malam hari ini menunjukkan bahwa ternyata hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Lalu kemudian hubungan kita melalui keteladanan dari Om Harjo Osea beserta dengan Tante, dan juga Pak Gembala beserta dengan Ibu dan anak-anak, itu sampai sekarang secara otomatis itu terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sampai akhirnya kita bisa melihat program ini malam ini. Nah, ini yang luar biasa. Jadi mari keluarga-keluarga yang ada, kita pertahankan hubungan ini. Yang belum berkeluarga, jangan sampai merasa gimana-gimana. Toh nanti juga pasti berkeluarga, dan gitu. Gitu ya. Jadi itu dari saya ya. Puji Tuhan. Nah, kita sudahi dulu malam ini. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Saya berharap minggu depan kita bisa bertemu. Mari kita berdoa, teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus buat program kami malam hari ini, Bincang Santai Keluarga. Dan ini sudah terjadi, kami sudah boleh berbincang-bincang santai bersama-sama, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sudah tegur sapa, kami sudah boleh sharing satu dengan yang lain, kami sudah boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan dan saling bertanya satu dengan yang lain. Terima kasih buat kekeluargaan yang terjadi malam hari ini, melalui acara atau program yang kami buat. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semua diberkati malam hari ini. Hamba berdoa, semua keluarga yang hadir, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua rekan-rekan yang hadir, yang masih muda pun Tuhan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, keluarga-keluarga yang ada saat ini akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Dan berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Gembala yang ada di Mojokerto, Bapak
Samuel, Osea beserta dengan ibu dan anak-anaknya juga cucunya. Tuhan memberkati Om Arjo, Osea sebagai panutan kami. Tuhan Engkau memberkati beserta dengan tante. Terima kasih. Kami sudahi program kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa minta syukur. Haleluya. Amin. Kita foto dulu ya. Amin. Foto dulu. Tampilkan wajahnya. Foto dulu. Dewi, mana Dewi? Loh, Bu Vera gabung. Dewi kemana sama Daniel ini wajahnya? Hujan sudah on. Kasih aba-aba ya. Kalau mau foto Sama Daniel. Iya, satunya apa? Wah, lagi. Apa kabar Bu Dewi? Pak Danielnya ada enggak ini? Pak Danielnya masih kerja. Oh, masih kerja. Kita foto ya. Ya. Istriku mana ini istriku? Biasanya tukang foto ini. Mana Siska? Tunjukkan wajahmu. Nah. Itu mamanya Siti apa ya? Fotoin. Ayo silakan difoto. Hitam Ya Bang. wes, oke. Ya, 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Oke. Sudah saya. Silakan disapa yang mau menyapa. Nanti ketemu lagi. Mungkin ada pesan untuk ini dari Pak Pendeta Padang Pariaman. Kalau ada pesan nggak buat? Monggo Pak Sudi. Ya, Selain domba. Pesannya setialah pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sip, Sudi, mantap. Salah yang singkat, padas, bermutu, teologis. Jos. Haleluya. Ya, maju terus, merdeka. Merdeka. Nanti join di di grup private-nya Bincang Santai ya. Tak kasih linknya sebentar. Jadi ini ada grup Bincang Santai, itu tak private. Jadi kalau mau ngobrol, mau ada info next-nya itu kita bisa gabung di situ. Jadi bisa tahu informasinya. Sebentar, saya share, diklik dulu ya, supaya masuk ke Facebook-nya private. Jadi Ya. itu di private karena nanti obrolan yang nggak tersampaikan di sini bisa tanya-tanya di situ, di grup situ. Jadi kita bisa saling ngobrol di grup itu. Di chat saya sudah share, bisa diklik, supaya bisa diklik jadi bisa masuk di grupnya. Atau cari aja di Facebook, ketik aja Bincang Santai Keluarga pasti keluar. Nanti saya tinggal approve aja. Sudah saya klik, Pak. Bentar ya, bentar. Saya tinggal approve. Nanti. Facebook sampai Padang ya, Sudi. Ada Facebook di sana ya. Iya. Jangankan di Padang, Papua saja juga ada, Pak Bambang. Oh iya. Di Papua aja ada, tapi namanya bukan Facebook, Facebook. Oke, udah masuk 2 orang, Bu Noli sama itu ya, sama Bu Sepsi. Ya. Sudah gabung. Jadi obrolan ini nanti bisa diterusin di sini. Mau tanyain. Saya mau nyapa dulu Bu Septi, nggak ada suaranya dari tadi ya, keluarga kita yang di Sidoarjo ini. Ngantuk, Kak. Nggak ada. Sidoarjo sudah maju. Aku pakai masker. Ikut 2 orang ku tanya. Iya. Oke.
Sampai di sini dulu ya, Jadi, saudara semuanya. jadi mungkin firmannya tidak terlalu detail, tapi Ya, setelah selesai makan bersama di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. amin. Makan bersama virtual. Nggak boleh, nih. Nggak boleh wis muncul makan ya. Ini tutup. Mungkin Cateringnya sebelum tutup selesai, malam. Pak Bambang bisa satu pantun. Sebelum selesai, Pak Bambang bisa satu pantun lagi. Oke. Oke ya. Ini gara-gara Satu pantun yogurt ya. itu yo. Satu pantun. Pokoknya Gara-gara sebidang yogurt. pantun ada Pantun. sama Pak Bambang. Pantun singkat ini ya. Ambil Iya, cucian di itu rumah pantun. Desi. Ini dia pantunnya ya. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian, terima kasih. Cakep. Terima kasih Bapaknya Siti. Ya. Amin. Bapaknya Tuhan sih berkati. jujur. Shalom, shalom. Tuhan berkati ya. Terima kasih semuanya. Berkati. Selamat malam. Shalom, 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 shalom. Saya off dari sini semua. Halo Mi. Oke.